Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat menarik. Sebuah film inspiratif yang dibalut dengan unsur romantis sangat cocok untuk menemanimu beberapa menit ke depan. Tapi sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe saja. Kalau sudah, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film diawali pada tahun 2007 di Beijing, Cina. Di dalam sebuah kereta api, diperlihatkan seorang wanita muda bernama Xiao Xiao. Xiao Xiao terlihat bingung karena ia tidak bisa menunjukkan tiket keretanya yang hilang pada saat itu. Mengetahui dia tidak mempunyai tiket, petugas kereta api berniat akan menurunkannya. Tapi beruntungnya ada seorang pria bernama Jian Qing. Jian Qing menyelamatkan Xiao Xiao dengan memberikan tiket kereta api yang kebetulan dia menemukannya. Kemudian Xiao Xiao pun langsung duduk di sebelah Jian Qing. Di situ ada juga teman-teman Jian Qing, lalu mereka saling berkenalan satu sama lain. Ternyata mereka sama-sama ingin pulang ke kampung halamannya, yaitu kota Yaojiang. Sesampainya di kota Yaojiang, Xiao Xiao mampir di kediaman Jian Qing. Mereka mulai mengenal satu sama lain dan mereka pun semakin akrab. Xiao Xiao pun semakin sering main ke rumah Jian Qing dan hari-hari mereka pun semakin dekat. Di suatu malam mereka keluar untuk berjalan-jalan. Mereka melihat kembang api yang kebetulan malam itu adalah malam tahun baru. Jian Qing berkata kepada Xiao Xiao bahwa Xiao Xiao adalah wanita yang berbeda karena kebanyakan wanita yang ditemui oleh Jian Qing biasanya pendiam. Tapi tidak dengan Xiao Xiao. Xiao Xiao merupakan seorang wanita yang ceria. Mereka pun saling bercerita. Jian Qing mengatakan kalau ia sudah 4 tahun merantau di kota Beijing untuk kuliah sambil bekerja. Dan Jian Qing bercita-cita ingin menjadi pembuat game yang sukses. Sementara Xiao Xiao ke kota Beijing untuk mencari pekerjaan. Tujuan mereka sama. Mereka yang hidup di kota kecil pergi ke ibu kota untuk merubah kehidupannya agar menjadi lebih baik lagi. Di malam itu mereka sama-sama meneriakkan cita-citanya. Jian Qing berteriak, "Aku akan mendapatkan pekerjaan dan aku akan menjadi orang kaya di Beijing." Kemudian Xiao Xiao juga berteriak, "Aku akan kaya juga dan aku akan mendapatkan suami orang kaya, yaitu orang Beijing." Singkat cerita, mereka telah kembali ke Beijing untuk mengejar cita-cita mereka. Jian Qing yang telah lulus kuliah dan bercita-cita ingin membuat game, ia pun memulainya dengan membuka konter game di sebuah mall. Ia bekerja sama dengan teman-temannya dan di sela waktunya, Jian Qing menyempatkan untuk mengembangkan gamenya. Pada suatu malam, Jian Qing menghabiskan malam dengan nongkrong bersama teman-temannya. Tiba-tiba di situ Xiao Xiao datang dengan membawa pria culun yang kelihatannya jauh lebih tua darinya. Xiao Xiao memperkenalkannya yang ternyata pria itu adalah pacarnya yang merupakan anak orang kaya. Mereka pun melanjutkan cerita sambil minum-minum. Pacar Xiao Xiao yang emang dasarnya culun, di situ pun dia mabuk dan tidak sadarkan diri. Hingga akhirnya Jian Qing pun terpaksa menggendong pacar Xiao Xiao dan mengantarnya pulang. Di sana Jian Qing mengejek Xiao Xiao dengan mengatakan kalau pacar Xiao Xiao lebih pantas menjadi ayah ketimbang pacarnya. Yang ternyata Jian Qing cemburu pada pria itu. Walaupun Jian Qing dan Xiao Xiao hanya sebatas teman, tapi Jian Qing memendam perasaan lebih kepada Xiao Xiao. Jian Qing juga tahu kalau Xiao Xiao berpacaran dengan pria itu bukan karena parasnya, melainkan karena kekayaannya. Karena sedari dulu, Xiao Xiao menginginkan suami yang kaya dan untuk membuat hidupnya berubah. Beberapa bulan kemudian, konter game Jian Qing dan teman-temannya tidak kunjung berkembang sampai mereka tidak mampu untuk membayar sewa tempatnya. Dan hal itu membuat salah satu temannya mulai mundur dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Setibanya di rumah, tiba-tiba Jian Qing mendapat telepon dari Xiao Xiao. Lalu tidak lama kemudian Xiao Xiao datang dengan membawa barang-barangnya. Xiao Xiao mengatakan kalau ia baru saja putus dari pacarnya karena orang tua pacarnya tidak ingin mempunyai menantu yang miskin seperti dirinya. Xiao Xiao yang sudah tidak punya uang untuk membayar tempat tinggal, Jian Qing yang kasihan pun menawarkan Xiao Xiao untuk tinggal bersamanya.
Awalnya Jiang Qing prihatin, tapi di dalam hati Jiang Qing senang karena Xiao Xiao telah putus dengan pacarnya, ditambah lagi sekarang Xiao Xiao tinggal bersama dengannya. Meski mereka tinggal di tempat yang sempit, karena mereka berdua saling nyaman, mereka pun sangat bahagia. Bagi Jiang Qing, walaupun ia tidak bisa membuat Xiao Xiao jatuh cinta kepadanya, ia akan selalu berusaha membuat Xiao Xiao bahagia. Karena bagi Jiang Qing, cinta itu sederhana. Jika kamu tidak mampu membuatnya jatuh cinta, cukup hanya dengan membuatnya bahagia. Keesokan harinya ketika bekerja di counter game, salah satu teman Jiang Qing yang tersisa juga ingin mengundurkan diri karena ia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Hal tersebut membuat Jiang Qing semakin bingung karena ia tidak mungkin menyewa counter itu sendirian, dan akhirnya dengan berat hati memutuskan untuk menutup usaha counternya. Sesampainya di kosan, ia curhat kepada Xiao Xiao. Xiao Xiao pun terus menyemangati Jiang Qing agar percaya bahwa mimpinya akan tercapai suatu saat nanti. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Jiang Qing sekarang bekerja menjual DVD bajakan dan DVD film-film dewasa. Dan di sela-sela waktunya, ia tetap bekerja untuk mengembangkan gamenya. Kemudian di suatu hari ketika Jiang Qing sedang berjualan, Xiao Xiao datang lalu curhat kepada Jiang Qing. Xiao Xiao bercerita kalau ia sudah mempunyai pacar baru lagi, yaitu seorang pria yang kaya raya. Tentu saja Jiang Qing sangat sedih, tapi ia mencoba menyembunyikan perasaan dan memberikan senyuman kepada Xiao Xiao. Beberapa hari kemudian saat mereka sedang jalan-jalan, mereka mengetahui bahwa pacar Xiao Xiao ini telah mempunyai istri dan seorang anak. Karena memang selama ini, Xiao Xiao tidak pernah melihat lebih jauh latar belakang pacarnya, yang penting dia adalah orang kaya. Dan lagi-lagi, Jiang Qing mencoba menghibur Xiao Xiao yang sedang terpuruk. Karena terbawa suasana, Jiang Qing mencium Xiao Xiao, dan pada akhirnya mereka berdua pun menghabiskan malam dengan penuh kebahagiaan. Esokan harinya tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Xiao Xiao pergi meninggalkan Jiang Qing. Jiang Qing yang kebingungan mencoba menghubungi Xiao Xiao. Hingga pada satu hari Xiao Xiao mengangkat telepon dari Jiang Qing. Jiang Qing pun meluapkan kekesalannya. Kenapa kau pergi begitu saja? Ini hati bukan sampah yang bisa kau buang sesuka hatimu. Tetapi Xiao Xiao tidak menjawab apapun, dan ternyata Xiao Xiao tidak ingin merusak persahabatan mereka hanya karena sebuah cinta. Jiang Qing pun tersadar, kesalahan dia berharap terlalu besar hingga ia tidak sadar bahwa mereka hanyalah sebatas sahabat dan tidak lebih. Beberapa bulan kemudian, Xiao Xiao mencoba mengunjungi Jiang Qing. Tapi saat sampai di sana, ia mendapat kabar kalau Jiang Qing dipenjara karena tertangkap menjual DVD bajakan dan DVD dewasa. Hari itu bertepatan dengan tahun baru, yang mana setiap tahun baru Jiang Qing selalu pulang untuk merayakan dengan ayahnya. Karena Jiang Qing dipenjara, Xiao Xiao pulang ke rumah Jiang Qing untuk menghibur ayahnya. Xiao Xiao berpura-pura menjadi pacar Jiang Qing. Ia mengatakan kalau Jiang Qing tidak mendapatkan cuti dan menyuruhnya untuk menemani ayahnya merayakan tahun baru. Ayah Jiang Qing pun bertanya, bagaimana kabar Jiang Qing? Apakah di sana Jiang Qing sudah sukses? Xiao Xiao yang mengetahui bahwa Jiang Qing masih miskin dan terpuruk, ia pun terpaksa berbohong dan mengatakan kalau Jiang Qing sudah sukses menjadi pembuat game. Sepulangnya dari keluarga Jiang Qing, Xiao Xiao pun menangis. Dia merasa bersalah karena setiap ia dalam masalah, Jiang Qing selalu ada di sampingnya. Tapi sekarang ketika Jiang Qing terpuruk dan ada di dalam penjara, Xiao Xiao malah meninggalkannya. Singkat cerita, Jiang Qing telah bebas dari penjara. Xiao Xiao menyambut Jiang Qing yang telah keluar dari penjara, tapi Jiang Qing tidak menghiraukan Xiao Xiao karena nyatanya Jiang Qing masih marah kepada Xiao Xiao. Kemudian Xiao Xiao lagi-lagi bercerita tentang pacarnya. Xiao Xiao mengatakan bahwa dia mencintai seorang pria miskin, kerja serabutan, tetapi pria itu berhasil membuat Xiao Xiao nyaman. Tidak seperti biasanya, Jiang Qing tidak peduli dengan cerita Xiao Xiao, dan sampai pada akhirnya Xiao Xiao mengatakan bahwa pria itu adalah Jiang Qing. Mendengar itu Jiang Qing sangat senang dan dia tidak menyangka bahwa akhirnya
Xiao Xiao bisa mencintai dirinya dan semenjak saat itu mereka pun berpacaran. Setelah itu, untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka berdua sama-sama bekerja serabutan. Pada masa itu, mereka hidup serba kekurangan, mereka tinggal di tempat yang sangat sempit dan makan seadanya. Tapi entah kenapa, meskipun mereka hidup serba kekurangan, tapi mereka sangat bahagia. 过得不好，我肯定会难过。你这样啊，孩子？有孩子，你想一想，让你快乐那个人不是我，过得好吧，我也会难过。 Singkat cerita, pada tahun baru 2009, seperti biasanya Jiang Qing dan Xiao Xiao pulang ke kampung halamannya. Ketika berada di kampung, Jiang Qing bereuni bersama teman-teman kuliahnya dulu. Di sana teman-teman Jiang Qing berlomba-lomba terlihat kaya di depan semua orang. Jiang Qing yang tidak mau terlihat miskin, padahal di waktu itu dia serba kekurangan, ia pun menghabiskan semua tabungannya demi kelihatan kaya di depan teman-temannya. Sementara teman-temannya memang sudah kaya dan sukses, hanya Jiang Qing sendirilah yang kelihatan miskin di sana. Teman-temannya menghina dan membicarakannya dari belakang, dan tanpa sengaja Jiang Qing mendengar pembicaraan mereka. Setelah itu, Jiang Qing dan Xiao Xiao pun pulang ke rumah ayahnya. Di sana, ayah Jiang Qing yang tahu kalau selama ini anaknya berpura-pura menjadi orang kaya, lantas ia pun memberikan nasihat. Sudahlah nak, terkadang kita memang hidup di bawah. Tidak perlu berpura-pura menjadi orang kaya, karena itu hanya akan membuatmu rugi sendiri. Jiang Qing pun semakin marah ketika dinasihati oleh ayahnya, karena ia menganggap ayahnya meremehkannya, dan Jiang Qing langsung pergi dan pulang ke Beijing. Ketika dalam perjalanan, Xiao Xiao pun kembali menasihati Jiang Qing dengan mengatakan, Jiang Qing, hidup ini bukan soal menjadi kaya. Ingatlah bahwa cita-citamu adalah membuat game dan untuk membahagiakan ayahmu. Mendengar itu, Jiang Qing menjadi semakin marah karena ia merasa diremehkan dan tidak bisa menjadi orang kaya. Setibanya di Beijing pun, ia sering marah-marah tidak jelas kepada Xiao Xiao. Di tempat kerjanya, ia mendapat masalah karena Jiang Qing tidak terima karena pelanggannya berlaku semena-mena kepadanya. Dan karena semua orang menganggap remeh dirinya, Jiang Qing pun hidupnya semakin lama semakin tidak jelas. Di suatu malam, tiba-tiba Jiang Qing memukul seseorang tanpa alasan yang jelas. Jiang Qing pun tidak pernah menghubungi ayahnya lagi karena dia merasa bersalah dan malu kepada ayahnya. Dia juga semakin sering marah-marah tidak jelas kepada Xiao Xiao, dan untuk pelariannya, dia pun hanya bermain game tanpa menghiraukan sekitarnya. Bahkan sekarang, dia juga sudah tidak melanjutkan pembuatan gamenya. Sampailah di suatu hari, Xiao Xiao akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Jiang Qing. Jiang Qing yang tersadar dengan kepergian Xiao Xiao pun segera mengejarnya. Tetapi saat mereka bertemu di stasiun, Jiang Qing pun tersadar hidup Xiao Xiao akan hancur jika ia masih terus hidup bersamanya. Jiang Qing juga sadar bahwa mencintai adalah soal keikhlasan untuk melepaskan kepergian Xiao Xiao dan bahagia bersama orang lain. Dan semenjak saat itulah, Jiang Qing dan Xiao Xiao tidak pernah bertemu lagi. Jiang Qing pun pulang ke rumah dan mengurung dirinya di dalam kamar selama berhari-hari. Hingga pada suatu hari, rasa sakit hatinya berubah menjadi semangat. Jiang Qing pun langsung dengan serius membuka buku dan melanjutkan pembuatan gamenya yang belum sempat ia kerjakan. Dari hari ke hari dia mengerjakan gamenya, dan sampai pada akhirnya ia pun berhasil menyelesaikan game itu lalu menguploadnya ke internet. Setelah itu, Jiang Qing pun hidup seperti biasa. Dia menikmati kesendiriannya, ia juga bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat kota-kota di sekeliling, dan selama itu juga dia selalu memikirkan Xiao Xiao. Lalu pada suatu hari saat dia mengantarkan barang, Jiang Qing tanpa sengaja melihat orang-orang sedang memainkan game yang ia buat.
Dia pun langsung pulang mengecek rekeningnya, dan betapa terkejutnya Jiang Qing ketika melihat uang di dalam rekeningnya berjumlah miliaran rupiah dari hasil penjualan gamenya. Jiang Qing pun menangis, seakan tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Singkat cerita, Jiang Qing pun ditemui oleh banyak investor karena banyak yang ingin bekerja sama dengannya. Dan beberapa bulan kemudian, ia sudah menjadi salah satu orang terkaya di Cina. Jiang Qing pun sering diundang ke acara televisi untuk diwawancarai atas kesuksesan yang telah ia capai. Dan pada saat itu, Xiao Xiao tanpa sengaja melihat Jiang Qing berada di TV. Ketika Jiang Qing diwawancarai, dia ditanya, "Bagaimana kamu bisa menjadi sesukses ini?" Kemudian Jiang Qing menjawab, "Aku tidak pernah berpikir akan sekaya ini. Karena dulu semua orang menghina dan meremehkanku, tetapi aku terus berjuang karena ada seorang wanita yang selalu menyemangatiku dan selalu percaya bahwa suatu saat nanti aku akan sukses dan menjadi orang kaya." Melihat tayangan itu, Xiao Xiao menjadi terharu walaupun Jiang Qing sudah kaya dan sukses, tetapi dia tidak melupakan dirinya. Dan tidak terasa waktu terus berlalu, Jiang Qing tidak pernah lagi bertemu dengan Xiao Xiao. Bahkan sekarang, Jiang Qing sudah menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki. Setelah Jiang Qing kaya, ia pun membelikan rumah untuk ayahnya dan mengajak ayahnya pindah ke Beijing. Karena seumur hidupnya, Jiang Qing tidak pernah membuat bangga dan membahagiakan ayahnya. Tapi yang membuat Jiang Qing sedih adalah ayahnya meninggal dunia tidak lama setelah itu. Sampai pada suatu ketika Jiang Qing berada di dalam pesawat, tanpa sengaja Jiang Qing bertemu dengan Xiao Xiao. Dan pada saat itu, cuaca sedang buruk sehingga penerbangan mereka pun ditunda, mereka pun harus turun dan menginap di kota tersebut. Awalnya mereka berdua sangat canggung karena mereka sudah lama